Makanya dalam Raspadi Tato, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang dharma, itu ada 7. Yang pertama diutamakan adalah sila. Perbuatan sila ngarannya mangraksa cara rahayu. Walaupun dalam wacana-wacana suci dikatakan agama tidak hanya menyangkut keyakinan yang benar, juga pengetahuan yang benar, dan perilaku yang ini yang penting. Makanya ketika kita coba berperilaku, ada interaksi, kita diajak meminum obat pil kesabaran. Sabar. Ya, karena sabar itu bukan sesuatu ilmu yang bisa ditransfer begitu saja. Itu proses pendewasaan psikis kita yang disebut orang dewasa. Apa itu dewasa? Dewasya, memiliki sifat-sifat kedewataan. Maka saya sering ditanya, umur berapa sebenarnya oleh bolang potong gigi loh, depan dite. Umur 15 bisa nggak? Yang penting udah akil balik? Tidak mesti. Akil balik baru matang fisiknya. Tapi belum tentu matang psikisnya. Matang psikisnya inilah 20 ke atas. Makanya kemarin pertemuan di Jakarta tentang syarat pernikahan itu jangan sampai ada pernikahan dini. Jangan gitu. Kalau dulu tuh 16 yang wanita. Saran kita 20 tahun. Karena jelas kekawin iti sastra mengatakan taki-taki neng sewa ke guna widya semara wisaya ruang puluh yang ayuse tengah ing tuh sanwasana gogonte patilareng atman tanupa gorokan. Secara dini tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Di atas 20 tahun baru berpikir tentang objek asmara. Nyanyiannya lagi. Asmaramu telah membasuh pilu. Waduh ini loh. Nelongsor nih. Ini. Semara ruang puluh yang ayu. Tengah yang tua. Mana tengah yang tua? Jangan 50. 40 tahun. Rambut pasti sudah memutih itu. Tapi Pak Mangku katanya belum 40 udah putih. Ibunya cerita tuh. Ini artinya sudah diajak meninggalkan dunia hitam gitu. Masuk ke dunia putih. Makanya nggak usah disemir ya Pak Mangku. Nanti kalau disemir, oh ternyata rambutku masih hitam ini. Ketemu orang Bajang nyuang mbok. Bahasa balik, nyak medam gitu Pak. Nyak gitu kedang deh gak ada se. Lu dia kedang dia Mangku, kone nyak medam gitu. Yang di satu nanya orang medem, bukan aja medem tuh. Ini kan bahasa megiyingan nama orang Bali itu pokoknya pebadis bebek ngempelin kaki IT yang mepet. Saya rambut saya putih kemarin saya di SMS sama teman. Wah, itu pandita teman saya SMP yang udah tua ya, gitu kan. Memang sudah tua dan dituain. Ya, situ aja nggak mau. Masa saya masih mending rambut putih, coba. Berkah yang paling besar kan kalau rambutnya itu sudah habis. Itu diajak irit loh Pak Mangku. Itu penugaran Betara itu. Kenapa? Sang yang licin. Sing nganggon sampo, mandinya mandi uap sona aja, wap gitu aja. Ya enggak? Nah, jadi selanjutnya disinilah pentingnya apa? Maka ketika sudah ada pencerahan bahwa kita hadir ke Tuhan untuk menurunkan ego, maka tubuh inilah persembahan. Doa penugerahan yang kedua, Ibu, wanti-wanti sama Bapak udah saya sampaikan. Dewa Dewi Mahasidiya Nyanggonir Malat Maka Laksmi Sides Cedir Gayur Nirwigna Sukawardince. Kalau begitu saja melantunkan irama, Betara lelor. Ya. Seperti nyanyian Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewo Maheswara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Nama. Kita diajak untuk menenangkan emosi batin kita. Maka nyanyian tadi
Pak yang jemput saya tuh Pak, mau motornya gitu aja. Tapi jangan-jangan motornya yang damai, orangnya enggak gitu loh. Pengenah religius. Kaset terus putar-putar, kalau ke Jumat sing layar Dewa Dewi Mahasidi, Tuhan dalam aspek maskulin dan feminim. Dewa dan Dewi. Tadi Pak ya. Nah, mana ibunya? Tuhan tiang Dewayu gitu semangat. Ndak, jangan dewa nak pensuat bapaknya mau dewa-dewaan, kemudian tiang nak mau dewi-dewian. Kita buat joke aja biar situasinya ringan. Mahasidi akan memberikan kemujizatan. Manakala ia adanya nirmalat maka yadnya tubuh kita ini kita jadikan yadnya. Nirmalat maka nirmala at maka nirmala itu suci tanpa noda, at maka sifat-sifat atman akan suci. Laksmi sidisca diragayur, Laksmi keberuntungan, kebahagiaan, sidisca kemujizatan, catu dan artinya sidisca dan kemujizatan. Diragayur, dirga artinya panjang, ayu selamat, akan memperoleh keselamatan yang berkepanjangan. Nirwignam suka wardinca, nirno tidak wignahamatan, suka kebahagiaan subaik kata gelombang-gelombang elektromagnetik. Maka ada dua, suka duka. Nirwigna suka wardinca, wardi itu tumbuh terus berkembang. Jadi kita ketika Tuhan itu menumbuhkan, maka kita menanam benih-benih ketuhanan kita dalam diri ini. Maka ketika terakhir pakai kewangian, kewangian menghadap ke depan apa menghadap kita? Menghadap kita. Kembali ke sini. Sang sinemah kelawan sang menemah, yang dipuja dengan sang pemuja sesungguhnya sehake. Itulah kepulangan Tuhan, bukan di tempat suci. Doa itu tapi masuk ke sini. Mulai dari atma tato atma, atma tato atma. Atma tatwa, jiwa daripada jiwa. Sudah mam itu saya, mi. Sudah, sucikanlah ya Tuhan hakikat daripada jiwa saya ini. Terakhir, dewa suksema parama acintya. Tapi di Bali sering diartikan, mungkin ngiring atau orang suksema kan ini betara itu loh. Orang loh. Bukan. Suksema itu maha gaib. Dewa suksema, Tuhan yang maha gaib. Parama acin, yang maha tidak terpikir. Disitulah kita dalam kekawin dari Tuhan yang kecil ke Tuhan besar penjiarahan kita. Dalam bahasa kekawin, gana lalet sareneng para motatua. Sesungguhnya beliau adalah ganal besar, alit. Itulah penjarahan kita dari dunia kecil kita ke dunia besar kita. Siapa dunia besar kita? Tuhan maha besar disebut Mahima. Mahadev, Mahadev, agar kita punya kekuatan. Ya, kalau sudah demikian dia, maka orang akan sampai ke hakikat Brahma Jnana, pengetahuan tentang ketuhanan sejati. Brahma Widya tercerahkan, terakhir Brahma Tattva. Dia menunggal dengan hakikat tuh. Kalau sudah berada di dalam Tuhan, dunia ini akan menjadi damai. Rasa syukur, angayu, bahagia kepada Tuhan akan selalu kita panjatkan. Hari ini, di zaman ini, banyak yang tidak bersyukur. Sudah diberikan rezeki berlebihan, tidak ada ucapan terima kasih. Selalu kurang, karena jabatannya di kementerian adalah Menteri Keuangan. Ya. Bahasa-bahasa Bali, apa saya ngelah? Selalu memiskinkan diri. Ya, tapi jangan juga sombong. Apa saya ngelah? Nanya itu, nantang. Yuk mau apa? Beda lagi itu, beda penekan juga lain artinya. Makan sate kambing, berarti kambingnya ditanyai sate, mau nggak? Makan sate kambing. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian,
Saya kira ini yang paling penting, karena agama-agama tradisional kita yang lebih banyak berkontestasi dengan simbol-simbol, memberikan sebuah dialektik, bukan hanya dialektika, perhelatan-perhelatan yang menyebabkan kita apa? Bertengkar hanya pada simbol-simbolnya saja. Makanya kalau ritual agak beda penampilan saat ini dari sebelumnya, nggak usah dipermasalahkan. Ritual itu casing, Ibu. Casing boleh beda, tapi kalau casing sama seterusnya bahaya. Yang paling bingung bapaknya cari ibunya. Wong sama ini, mana ibuku ini? Kalau sudah casing berbeda, ibuku begini rasa, kalau ibu yang lain gimana ya? Itu biasanya. Tapi mudah-mudahan nggak begitu di sini. Maka dengan demikian di sini sebenarnya kita Brahma Widya kita. Ya, maka kita berada dalam lingkaran, bahasa kerennya keilahian, ketuhanan. Disinilah membangun kerukunan. Bahasa keren saya divine society. Janahita itu akan terwujud manakala ada manuhita, divine man. Not demonic man, bukan menjadi manusia demonik. Apa itu? Apa demonik? Angker, menyeramkan, manusia raksasa. Demonik itu artinya serem, angkuh, monster. Ya, divine, div, bersinar menjadi kata dewa. Maka kalau ini sudah, maka saya katakan kenapa orang Hindu begitu kaya akan ajaran kurang lemah lembut. Ya, KDRT terjadi di mana-mana. Karena di sini kita sibuk dengan ritual. Kalau di Bali, sebagai sumber bukan berarti jelek, saya tinggal di komunitas itu, masih banyak yang harus kita pelajari. Dalam menyelesaikan masalah, semua orang emosi, main, pukul, memalukan, tapi galak ngajaknya mau pedidi. Tapi tidak berani membangun dialog secara sehat. Maka jalan satu-satunya harus dengan cara halal yang tidak terpuji. Sama dengan dulu fitnah. Maka kalau kita perhatikan G30S paling banyak orang Bali yang meninggal. Ya, syukur Bapak yang pindah dari Bali tinggal sekarang di Papua. Ini dulu namanya apa? Irian. Cukuplah. Irian kita redam, sudah diganti jadi Papua. Irian terus mengoyong di Bali, bien ke Irian. Irsio iri hati. Kalau sudah iri hati, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang terus sakit saja. Itu namanya orang paranoid alias kelainan Waduh, ini parah. Yang tadi Ban Pang Selamat sama dengan Jero Mangku ini, ibunya di Jogja ketemu saya bawa renggina sama ego-ego. Waduh nih Pak, Ida ini masih lupa ya sama saya. Jelas orang terlalu banyak ini, karena tidak terlalu istimewa kan itu dia. Lama cerita ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kita mesti menertawakan diri kita sekali-sekali, di nyepi, di mana buka, coba aja dari ujung mata, dari mata, rambut, lihat itu. Apamu sih sebenarnya yang baik di dunia ini, itu aja. Ya, sering kita angkuh, jangan merasa paling itu. Maksudnya dalam merasa paling kan paling-palingan jadinya. Jadi agama itu, ya. Maka dengan demikian sujud saya katakan Tuhan tidak minta apa-apa. Yang dibutuhkan adalah keseriusan dan kesungguhan kita. Ya, nyangon nirmalat mako, Laksmi sidis setir gair. Indahnya bukan main. Makanya nanti ketika akhir dari perjalanan kehidupan kita, kita akan mati, maka kita persembahkan itu sama Tuhan. Tubuh kita ini. Daripada dimakan ulat, ama akan ulat ditanai, siang ada yang tunggal. Maka disitulah agni hotra bagi kehidupan kita. Makanya ada cita-cita di sini mau ngaben atau making sandi gini, tolong dibantu semakin cepat orang pulang mengeliminasi alam material, maka gravitasi sang roh tidak akan akan dikecilkan. Maka sastra mengatakan di Bali, kewalau wangi mati bener ayo pinenam gesang juga permangke ya diastu tanpa bias swasti ring yang ageni. Ya, kalau sudah orang mati secara wajar, ya, sekarang udah ada ketentuan juga mati wajar tidak wajar, perlakukan ke wong mati bener, cepat buatkan upacara pembakaran jenazah yang sekecil-kecilnya. Mangku boleh, waktu saya di Sulawesi dulu, saya ngaben sering kok. Peluasannya di Bali kan itu untuk menguji terima kasih rohnya. Kalau dia protes, siapa suruh mati di Sulawesi? Bilang aja gitu, saya bilang. Saya ada angklung dah. Tidak ada beleganyur, pakai wadah, enggak pakai lembu. Mestinya kau mati di Bali saja, biar kau diupacarai besar-besar.
Ternyata roh yang merantau maklum kok. Jadi kalau Made Mangku udah bisa laksanain, besok kita perkuat nih boleh sampai ngaben saya. Tapi ketika Atma Wedana nanti pesan nama sulingnya supaya diaskara ulang gitu. Ya, itu yang penting. Upacara penyucian, karena ada dua penyucian Atman dan pengembalian Panca Mahabhuta. Itulah hakikat pengabenan. Secara formalitas harus sulinggih memang buat pengentas dan sebagainya. Itu pun sulinggih yang sudah mempulang lingga dari segi aspek ajaran Tantrayana. Tapi karena kita di rantau, kita harus buat itu. Bayangin kalau membawa jenazah mentah keluar ke Bali itu. Ya, berapa biaya? Berapa besar sekarang biaya? 20 juta? Oh, ini 5 juta bisa cukup ngaben. Ya, dengan upacara yang sekecil-kecilnya. Ya, masalah mau komplain kensing, tergantung karma itu. Indah di Ulian Banten gede puput kan sulingnya itu di Gianyar sulingnya semua ngaben kan saya ada nak lekat bin di Gianyar. Moksa semua Bantennya besar-besar ya kan, tukon pisang jati, doa sulingnya megreneng-greneng, bungkung bok misil tangannya. Pamer wong rahpat itu wah ngigal. Ya kan? Tapi kan bukan itu jamin kembali pada karma. Upacara itu kewajiban yang hidup. Di sini pentingnya karma janyana karena konsep pelepasan. Kalau punya biaya besar gitu misalnya, lebih baik uang didanapuniakan untuk fakir miskin, pembiayaan anak-anak sekolah. Jadi dengan demikian di sinilah kita harus mengalami mindset, movement ideologi, pergeseran ideologi, karena agama Hindu ini memang harus tampil selalu remaja, newcomer sebagai pendatang baru, ya. Mungkin udah pendatang baru banyak. Beberapa daerah di Bali, Jajauli, padahal menurut tato itu ada artinya. Sekarang diganti dengan peng melinjo, kemudian diganti dengan kerupuk udang. Sekarang udah pakai roti, pakai bolu, macam-macam lah. Ya, tapi yang penting intinya apa? Canang ya. Apa ada canang sari dari kata icaca sakti? Makanya bahasa kerennya di tiang nunas hijau bukan nunas kedek. Memangnya selama ini apa kok nggak bisa ketawa? Orang Bali bilang kalau tiang nunas hijau ya, bilang ketawa. Tapi bahasa Bali itu hijau itu demen. Makanya disebut sueco. Sua artinya untuk kita, hijau itu demen untuk diri sendiri. Maka bahasa Jawa kuno madan gel-gel bahasa Bali. Gel itu deman, maka kata me deman-deman, me gelan-gelan gitu. Makanya kalau di Kelungkung, ada orang Kelungkung nggak sini? Nggak ada. Kalau orang Kelungkung, apa Ago? Dari mana? Oh Bangli, yang Jumau. Bau masa pura ini oh. Bangli itu. Lemon diganya 9 itu. Itulah khas kita. Kembali ke Kelungkung, Ugel. Oh, gel gitu mobilnya. Sing kalau sebot, nusa dah masalah tu. Deman-deman artinya itu kalau sebot itu dia. Sebot itu sekolah itu saya bahasanya cupak itu kolen. Tapi kaula sebenarnya bagus itu bahasanya. Nah, jadi dengan demikian Ica itulah kemudian Icaca Sakti, jadi canang. Jadi canang jadilah kehendak Tuhan itu. Maka ada sastra mengatakan Banten satus dulang Allah de Banten adulang, berarti pejati. Banten adulang Allah dening canang atanding. Canang atanding Allah dening kena ane suci nirma. Apa buat Banten besar sementara tidak ning di sini malah serabutan dalam hati sanubari. Karena beragama terakhir adalah Atmanastusti, bukan kepuasan batin yang sembarangan. Atmanastusti artinya Atman, artinya hakikat kehidupan. Tusti kepuasan sang yang Atman. Tusti itu kepuasan maksudnya. Makanya ketika kita ingin mendapat kepuasan pada Tuhan, lakukanlah astuti. Maka stuti and stawa, pemujaan kepada Tuhan agar kita memperoleh kepuasan batin. Jadi icaca itu artinya inilah keinginan kita, karena iraga ini semua ditentukan oleh Tuhan, tapi kita juga bisa untuk bisa menjadi Tuhan raga melalui karma. Karma yang bagaimana? Ikhlas. Maka dalam sebuah formula wacana di dalam Hindu dikatakan Dharma raksatah raksitah. Siapa yang melaksanakan dharma akan dijaga oleh dharma. Ikang dharma ingaranan widi. Ya, luweh dharma saking widi. Sesungguhnya widi itu takdir artinya. Maka sang yang widi ada yang mentakdirkan.
Sesungguhnya luweh dharma saking widi. Dharma itu lebih mulia daripada takdir. Ya kan? Apan ikang karma kabes kentah kerta tekap ning yanya. Apan ikang dharma inaranan widi. Luweh karma saking widi, maka takdir itu bisa dirubah melalui luweh karma saking widi. Apa nikang kamu kabeh kentas kerja tekap ning yatnya. Sesungguhnya karma-karmamu akan sukses apabila kau landasi dengan dedikasi pengabdi. Sini yang penting.